Eh, Jemaah yang berbahagia, saya perkenalkan sedikit. Kitab ini hanya sebagai bahan dalil, ya. Dalil, alasan-alasan apa pegangan kita setiap kegiatan, ya. Jadi saya tinggal menjelaskan lagi kitab ini. Jadi, hujah dan dalilnya ada di situ semua. Maka saya katakan, kalau kita boleh hafal kitab ini dan faham, boleh jadi ustazah dah, kan? Betul, boleh jadi ustazah. Memang dia lengkap, bab-babnya lengkap, terutama kehidupan. Kita dah bahas beberapa perkara tadi, bab cobaan, sekarang bab ikhlas. Sambunganlah. Silakan buka halaman 8, yang punya kitab lah, halaman 8. Kita bahas tentang hadis lagi. Kemarin sebelum tahun lalu lah, kita setahun cuti kan. Tahun lalu kita bahas tentang dalil Al-Quran, bab ikhlas dalil Al-Quran. Sekarang dalil hadis. Kalau dalil Qurannya diantaranya kita ingat, ya. Jadi dalil supaya kita ikhlas kepada dalil Qurannya diantaranya, ingatkan balik surat Al-Bayyinah ayat 5. Itu hujah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Apa kata Allah? Padahal mereka tidak disuruh beribadah kepada Allah kecuali ikhlas. Ini kan bahasanya Allah. Kalau bahasa kita yang mudah dipaham, kalau engkau tak ikhlas, kau jangan buat. Kan itu yang mudah paham. Kalau bahasa Allah begitu, seolah-olah Allah mengatakan, aku tak suruh kau buat ibadah kecuali ikhlas. Artinya selain dari ikhlas Allah tak terima itu. Itu kena faham. Baik. Saya sebelum menjelaskan, saya sampaikan dulu dalilnya. Adapun dalil hadisnya, pertama diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis selalu kita dengar, innamal a'malu binniyat, selalu ada kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal li'imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan itu atau sesuatu perbuatan itu, sesuatu amalan itu tergantung dari niatnya, dan ia akan dikira tentang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan memperoleh kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka ia akan memperoleh dunia itu saja. Dan barang siapa hijrah karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada sesuatu yang ingin dia peroleh dari hijrahnya itu. Hadis muttafaqun alaih. Kalau sudah hadis muttafaqun alaih, itu sudah sepakat para ulama, tak ada ulama yang bantah. Itu dia. Jadi kalau kita baca hadis, di bawah tertulis hadis ini muttafaqun alaih. Dah. Jangan tanya lagi, ini sahih ke tak sahih. Tak payah. Itu dah ulama cakap muttafaqun alaih, artinya sepakat sudah ulama. Jangan kita pula nak menggatal. Ini daif lah, itu hasan lah, ya kan? Tak usah, kerana kita bukan ahlinya. Hadis ini sebab musababnya. Jadi kalau Quran disebut asbabun nuzul, sebab turun Quran itu disebut asbabun nuzul. Kalau hadis disebut asbabul wurud, sebab hadis ini dikeluarkan.
Asbabul wurud. Hadis ini keluar disampaikan Rasulullah. Kenapa? Karena sesampainya di Madinah hijrah, Rasulullah mendapat laporan lah, kalau kita bagi tahu, pemberitahuan lah, atau pertanyaan. Ada orang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, memang mereka yang hijrah ni karena Allah dan Rasul memang banyaklah, tapi ada di antara saudara kita yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul. Kenapa? Satu, ada kawan kita, dia ada dagang di Mekah, dia buka jualan dari Mekah, pelanggannya semua pindah ke Madinah. Tapi kalau aku nak buka di Mekah, tak ada pelanggan apa. Jadi aku kena pindah ke Madinah. Kenapa? Nak buka kedai kat Madinah. Jadi dia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul, karena urusan dunia. Itu Nabi cakap. Itu dia dapat itulah. Ada juga yang hijrah kenapa? Ini kena tunangannya, makwa dia lah pindah. Aku tak pindah, nanti orang kepas pula. Sebelum orang kepas, baik aku pindah. Jadi dia hijrah bukan karena Allah dan Rasul, tapi urusan perempuan yang akan dinikahinya. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Satu pekerjaan tergantung dari niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasul, dia dapat kebaikan dari Allah dan Rasul. Tapi kalau niatnya karena dagang, dia dapat dagang. Niatnya karena perempuan, dia dapat perempuan. Contoh, ada orang ke masjid karena dia tengok ada satu perempuan lawa kerja kat masjid tu. Macam mana? Dia semangat pergi masjid karena dia ada perempuan lawa dekat masjid, jaga kaunter tu. Itu dia. Dia dapat dagang perempuan tu, tapi pahala dia tak dapat. Innamal a'malu binniyat. Baik. Ini ada satu masalah. Ini kita masuk pada masalah pula. Ini perlu niat. Ingat, ini perlu niat. Dan banyak orang tak tahu. Apa? Boleh atau tidak seseorang ketika sujud, ingat, salat sujud atau rukuk, boleh tidak dia baca ayat Quran? Kan itu soalan. Bila dia sujud, bila dia rukuk, boleh tak baca Quran? Ayat Quran maksud saya. Boleh tak boleh? Ya, 40 saat dari sekarang. Boleh ke tak boleh? Soalnya apa gunanya je? Boleh tak boleh? Tak boleh. Ingat, bila rukuk dalam solat, bila sujud dalam solat, kita tidak dibenarkan membaca ayat Al-Quran. Tapi tunggu dulu, jangan selesai dulu. Kenapa? Ditanya pula kenapa, mesti tanya dulu kenapa tak boleh. Kan ditanya kenapa tak boleh. Pertama, hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ya. Jadi ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dalam hadis itu intinya Rasulullah melarang seseorang yang dalam keadaan ruku atau sujud membaca ayat Al-Quran, membaca Al-Quran. Begitu juga dengan Sayyidina Ali, ya. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali, jangan baca ayat Quran ketika ruku dan sujud. Kenapa? Gini, kata ulama, ini kata ulama, bukan kata mama. Kata ulama, ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita sedang menghinakan diri kita pada Allah. Betul? Kita sedang merendahkan diri kita pada Allah. Maka jangan bawa Quran yang tinggi nilainya itu. Jangan bawa dia menghinakan pula, jangan bawa dia merendahkan. Itu maksud kata ulama. Kita nak tahu juga kenapa tak boleh. Kan Quran apa? Karena Quran itu kan tinggi nilainya. Sementara kita ketika rukuk dan sujud, itu kita sedang menghinakan diri kita pada Allah, sedang merendahkan diri pada Allah. Jangan ikut Quran direndahkan. Itu maksudnya. Di sini perlu niat. Bagaimana Ustaz?
Kalau saya baca doa dalam sujud, tapi doa itu ada dalam Quran. Macam mana? Saya baca doa, tapi doa itu ada dalam Quran. Sedangkan baca Quran kan tak boleh. Boleh tak saya baca itu doa? Boleh. Itu gunanya hadis ini, innamal a'malu binniyat. Bahwa sesuatu pekerjaan tergantung dari niatnya. Ketika dia baca, contoh dia baca Rabbana zalamna, dalam sujud dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doa. Dan doa itu ada dalam Quran. Cuma ketika dia membaca itu, dia tidak berniat baca Quran, dia sedang berniat membaca doa. Boleh kata ulama. Itu kena faham. Jadi dia bukan baca Quran, dia sedang baca doa. Sama ada di antara sahabat kita, maksud saya bukan sahabat Nabi, bila Rajab nak masuk je, nanti ada imam baca doa tu. Apa kata imam? Allahumma barik lana fil Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Itu ada nanti tu. Nanti imam membacalah Allahumma barik lana fil Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Nanti ada orang cakap itu hadis dhaif, tak boleh baca. Ada itu hadisnya palsu, tak boleh baca. Tapi imam baca terus. Kenapa? Karena dia bukan baca hadis, dia baca doa. Itu masalah. Kadang-kadang dia kan baca doa, doanya bagus. Dia tak cakap ini hadis Nabi, dia tak cakap aku baca hadis Nabi, aku baca doa. Ya Allah, berkatilah aku bulan Rajab, berkati aku bulan Sa'ban, sampaikanlah umurku pada bulan Ramadan. Salah ke doa itu? Bagus apa doa itu? Tapi ada orang cakap itu hadis dhaif, itu hadis palsu. Itu kadang-kadang itu tergantung pada niat. Sama, fahamkan dulu. Boleh tidak wanita haid baca Quran? Itu dulu soalan saya. Boleh tak? Dalam keadaan uzur, dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan haid, boleh tak dia baca Quran? Ragu. Saya tak pernah haid masalahnya, saya tanya ni. Boleh kata boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dalam haid tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Okey. Dalam keadaan haid, ketika makan baca Bismillahirrahmanirrahim tidak? Bismillah itu adalah Al-Quran. Itu kan masalah. Bismillah dalam Quran. Saya sudah biasa tidur Ustaz, baca Al-Ahad 3 kali, Al Falaq, Al Binnas, Ayat Kursi, Fatihah. Tapi saya dalam keadaan haid Ustaz, boleh baca? Boleh tak boleh? Boleh, dengan niat bukan baca Quran, tapi itu wirid aku tiap hari, itu amalan aku hari-hari. Boleh. Jadi itu contoh, ada orang baca Quran ni, kita tahu dia baca salah. Umpamanya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la, kita ulang dia baca. Kita pun salah, zalikal kitabu la, kita cakap. Boleh, walaupun negara lain. Kenapa? Karena niat kita nak membetulkan bacaan orang, bukan nak baca Quran. Jadi innamal a'malu binniyat di sini. Sesuatu pekerjaan tergantung dari niatnya. Okey. Ustaz, kalau saya bersedekah, saya tolong orang, tapi saya sebut nama saya umumkan, boleh tak boleh? Balik pada hadis lagi. Balik pada hadis ini, innamal a'malu binniyat. Satu pekerjaan tergantung dari niatnya. Kalau niatnya riak, tetap salah.
Niatnya ujub tetap salah. Tapi kalau niatnya dengan menyebutkan nama, dengan menunjukkan amalan itu supaya orang lain ikut, itu boleh. Jadi tergantung niat. Jadi kita jangan tuduh, ada tunjuk-tunjuk konon itu riak, jangan langsung tuduh, jangan. Mungkin dengan menunjukkan itu orang lain ikut, kan gitu. Tapi kalau dia riak tidak salah, ya? Itu. Baik, sekarang kita masuk dalam bab ikhlas ni. Ikhlas ini saya pahami dulu syarat mutlak diterimanya amal. Saya ajukan beberapa pertanyaan, mudah-mudahan dari pertanyaan ini kita paham. Sebab kita sedang belajar, ya, kita bukan ceramah, bukan kita belajar paham. Pertama, ketika kita beribadah, solatkah, naik haji kah, pergi umrah kah, sedekah kah, baca Quran, intinya apapun ibadah yang kita buat, saya ajukan pertanyaan, apakah ibadah itu yang kita kerjakan ini mau diterima Allah atau ditolak? Agak-agak, apakah ibadah yang kita kerjakan, solat, puasa, haji, umrah, mau diterima Allah atau ditolak oleh Allah? Saya yakin jawaban kita sama, ingin diterima Allah. Betul? Maka no choice. Itu dia. Keluar dah cakap Kelantan dia. No choice. Tak ada pilihan kecuali ikhlas. Selain dari ikhlas, Allah akan tolak. Pilih, fikir baik-baik. Maka saya katakan, setiap beribadah, apapun ibadah itu, solat kah, haji kah, umrah kah, ingat ada satu misi iblis, ada satu program setan. Apa itu? Bagaimana supaya ibadahnya ditolak. Itu bagaimana supaya ibadahnya tidak diterima. Kau buatlah, tapi yang penting Allah tak terima. Macam mana? Dimasukkan rasa riak, rasa ujub di hati, bahaya itu. Jadi itu. Jadi ketika kita nak solat, ketika nak berpuasa, nak umrah, nak haji, pejamkan mata. Aku nak diterima tak ibadah? Ya, mau. Maka tak ada jalan lain. Jangan sedikit pun beri ruang untuk masuk riak itu. Contoh, ini air putih. Saya yakin orang sehat kalau ditanya ini air apa? Air putih. Tak ada orang cakap air kopi. Pasti orang cakap air putih, ya kan? Tapi bila dimasukkan sedikit air sirup atau air sirap, sedikit masuk, setetes saja masuk, dia akan merubah warnanya. Betul. Lalu saya tanya, ini air apa? Satu orang pun takkan jawab air putih, yakin saya. Tengok gayanya macam air sirap ni Ustaz. Dia berubah sekali, padahal masuk tetes. Sama. Ikhlas itu ibarat air putih. Lalu masuk rasa riak sedikit saja. Nah itu dia, merubah langsung. Menjadi tidak ikhlas. Apa? Riak. Nabi kata, inna yasiru minar riak syirik. Sedikit dari riak itu syirik. Itu satu. Maka ini perlu diajukan. Setiap kita nak buat ibadah, tiba-tiba ada perasaan ujub, riak, okey, ajukan pertanyaan cepat. Nak diterima ya Allah atau tidak ibadah? Nak, okey, ikhlas. Buang rasa riak ujub. Ingat, orang puji no problem. Orang puji tak ada masalah. Yang masalah, yang problem kita minta dipuji, itu yang problem. Orang puji no problem. Oi, Ustaz Windu tu kan hari-hari kita tengok makin lawa tau. Itu no problem. Ustaz, aku macam nasib baik Ustaz tak nak muntah tengok dia. Dia kan ini contoh lah. Ustaz. Tapi kalau nampak tak? Mekanisme tak? Tak boleh lagi tu. Jadi orang puji no problem. Yang salah tu minta puji. Okey. Yang kedua,
Dalam ibadah, ini selalu saya ajukan pertanyaan ini, terutama diri saya dulu. Dalam ibadah, solat, naik haji, umrah, sedekah, apapun ibadah, saya akan bertanya, saya ingin mendapatkan ridha Allah atau murkanya Allah? Maka kita sepakat untuk yang ini juga apa? Yang kita ingin ridha Allah. Betul? Maka tidak ada jalan lain kecuali ikhlas. Sebab ketika kita beri ruang ujub, kita masukkan sedikit riak, selain amal kita ditolak, kita dapat murka Allah. Kan rugi. Sementara kita nak buat amal, nak ingin mendapatkan ridha Allah, ternyata selain ditolak, kita mendapat murkanya Allah. Atau yang kedua, yang ketiga, apa yang kita harapkan dari ibadah? Tentu pahala, bukan dosa. Maka untuk mendapatkan pahala bagaimana? Tidak ada jalan lain, ikhlas. Nah, kalau dia riak, dia bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Nah, inilah yang dimaksud ada orang bermaksiat dalam ibadah. Kalau orang cakap ada tak orang bermaksiat dalam ibadah? Ada. Apa contoh? Umrah ibadah, betul? Dan kalau riak itu kan maksiat. Artinya dia bermaksiat dalam ibadah. Baca Quran ibadah, sedekah ibadah. Tapi kalau riak, dia sedang bermaksiat kepada Allah dalam ibadah. Hati-hati. Baik, satu keterangan. Nah, sekarang kita nak sedikit bagaimana Ustaz mendapatkan ikhlas itu, Ustaz. Itu penting. Begini, saya selalu menyampaikan begini. Tak tahu sekarang Singapura tak ada, tapi kalau di daerah Batu Pahat dulu ada, tengok pabrik apa, kilang getah. Tahu kilang getah? Ojol getah keping tu. Kalau orang selalu baca Johor dulu tahu. Kalau kita tak biasa duduk sana, lalu sana, bila lalu aja tak sedap bau dia. Betul tak? Tak sedap. Bau. Kenapa kita jarang masuk situ? Tapi bagi orang yang kerja kat situ ada bau tak? Dia dah biasa. Dia dah biasa. Itu artinya apa? Orang kalau dah terbiasa dia tak ada masalah. Yang tak biasa jadi masalah. Nah, baik. Begini, ikhlas itu benda baik atau tidak? Itu pertanyaan saya. Baik atau buruk? Ikhlas ya? Baik. Riya benda buruk atau benda baik? Benda buruk. Betul? Okey. Nah, maka hukum mengatakan sesuatu yang baik dia akan ditempatkan di tempat yang baik, dan sesuatu yang buruk dia akan ditempatkan di tempat yang buruk. Kan gitu. Pakai songkok, ini saya beli songkok, letakkan mana? Sini. Kalau letak kat dengkul tu, dekat lutut di mana? Kan ada Pak Haji duduk, dia kan letaknya songkok kat lutut dia. Itu ada juga. Artinya meletakkan sesuatu bukan tempat. Okey. Saya mau jelaskan biar paham. Ikhlas ini benda baik. Satu. Di mana letak ikhlas? Di hati. Itu pahamkan dulu. Di mana letaknya ikhlas? Di hati. Ustaz, tapi yang saya cakap nawaitu atau usalli fardhu maghrib, usalli fardhu subuh lillahi ta'ala, itu bukan niat, itu lafaz niat. Yang namanya niat di hati, dan syaratnya niat ikhlas. Jadi kalau lafaz itu bukan niat, itu perlu dipaham. Jadi kalau begitu saya solat tak pakai soli boleh Ustaz? Boleh. Yang paling penting itu hatinya berniat. Yang paling penting hatinya berniat. Kalau pada soli Ustaz boleh untuk menghilangkan was-was. Boleh. Jadi jangan dipermasalahkan.
Yang paling penting kita tahu bahawa usolli, nawaitu itu bukan niat tapi lafaz niat. Yang namanya niat dalam hati, itu paham. Yang kedua, yang tahu kita ikhlas atau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yang melakukan perbuatan itu Allah yang tahu. Karena Allah bersifat al-alim, Maha mengetahui. Dan kita orang lain tak tahu. Jangankan orang lain, malaikat yang mencatat ini, malaikat yang catat dia tak tahu. Dia tulis ini, baca Quran, dia sedekah, dia tulis. Nanti bagi tahu. Nanti Allah cakap ini balingkan, ini balingkan. Ada dalam riwayat dikatakan ada malaikat kagum tengok ibadah orang. Banyaknya ibadah, bagus betul ibadahnya. Kata Allah, buang. Kenapa? Dia tak ikhlas. Ada ibadah kecil sangat, malaikat cakap, alah ini kecil pun nak bawa juga tu. Kecil aja amal kecil begini. Tapi Allah kasih pahala yang banyak. Kenapa? Malaikat tak tahu. Jadi tolong, please, mulai hari ini, detik ini, saat ini, jangan lagi cakap aku tahulah niatnya. Jangan. Ni kadang-kadang macam berokok. Please. Selalu saya dengar, saya tahulah niat dia tak ikhlas. Astagfirullahaladzim. Mengalahkan malaikat lah dia. Tak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ya kan? Yang tahu Allah. Dia pandai-pandai cakap aku tahulah niatnya tak ikhlas. Mana awak tahu? Alah, sekilas ikan di laut, aku dah tahu jantan betina. Ikan di laut konon. Pergi Batam mabuk, naik feri aja mabuk, ikan di laut pula dah. Karuk-karuk dah alah. Jadi yang tahu niat ikhlas tak ikhlas Allah dan kita. Yang lain kau duduk diam. Jangan pandai-pandai pula. Okey. Tempat niat di mana? Di hati. Maka saya katakan kita berusaha, bukan berarti saya paling baik, tidak. Untuk mendapatkan ikhlas itu betul-betul masuk ke hati dan betah dalam hati, bersihkan hati itu. Kalau hati kita kotor, itu ikhlas tak masuk. Itulah masalah. Kalau benda buruk, riak benda buruk, ujub benda buruk, benda busuk, sombong benda busuk, dia pasti masuk ke dalam hati yang busuk juga. Hati yang hasad, dengki, iri, yang tak pernah baca Quran, yang tak pernah berzikir, itu hati-hati. Maka untuk mendapatkan ikhlas, katakan bersihkan hati itu. Hati kalau dah bersih, Allahu Akbar, muka simple, ceria, hidup tenang, aman, damai, sentosa. Orang Jawa cakap apa? Kemah, repah, loh, cenawi. Itulah dia. Betul. Dia tak peduli engkau nak beli kereta ke, engkau nak beli Facebook ke, engkau nak beli flat, rasak kau lah. Dia tak peduli. Hati-hati bersih. Ada orang beli kereta, dia beli Panadol, sakit kepala dia. Itu saya tak. Orang beli kereta, dia beli Panadol pula. Orang yang beli Facebook, kulkas, dia kedinginan. Kan heran, dia malaria pula ada. Hati bersih. Dia bangsa tak mau tahu lah. Artinya dia benda-benda buruk dia tak mau. Orang cakap lah dia, kau tahu tak? Tadi dia umpan kau lah. Dia tak mau tahu dia. Kerana bersih hati ni. Dia tak mau. Benda-benda busuk dia asal dia tak mau. Tapi dia umpan kau teruk-teruk, tak apa. Jadi pahala buat aku nanti di akhirat. Slow dia cakap. Tapi kalau hati busuk, cela sikit mengamuk dia. Kau tak tahu aku kalau nak cerita akhbar dia, satu kitab boleh tulis lah. Itu dia cakap, kalau aku nak cerita. Maka saya ingin katakan apa? Pertama, untuk mendapatkan ikhlas,
mendapatkan kusum. Okey, bersihkan hati itu. Di antaranya zikir membersih hati dan perbanyak doa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini wa ta'ati. Itu doa selalu kita dengar. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, sabit qalbi ala dini wa ta'ati, tetapkanlah hatiku dalam taat beribadah padamu. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ya Allah dalam menjalankan agama ini dan dalam taat kepada Engkau. Minta. Kalau hati dah tenang, bisa rumah tangga aman, kita berbaik sangka dengan orang. Walaupun orang jahat dengan kita tetap baik sangka. Itu hati bersih. Apa? Kalau hati kotor, minta maaf. Orang kalau sudah dengki dengan kita, dia dengki dengan kita, apapun kebaikan yang kita buat, dia anggap kita jahat. Semua kebaikan yang kita buat itu salah, tak ada baik. Percaya saya katakan. Sekarang kita buat baik ni, tolong anak yatim, tolong orang miskin, tapi kerana dia dengki dengan kita, dia akan cakap itu tolong ada makna, itu tolong semua itu riak. Tengok dia ada hukum orang. Artinya orang kalau hatinya busuk, dia tak ada baik orang. Semua orang tak baik. Padahal yang tak baik itu dia. Yang tak baik itu dia. Ya. Bersihkan hati. Selanjutnya saya ingin katakan apa? Ini. Tapi saya jelaskanlah. Kita habiskan hadis dulu. Halaman 9 itu ada satu hadis yang panjang riwayat, juga hadis muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih ini selain dari sepakat ulama, hadis ini telah diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Bukhari dan Muslim. Itu dia. Ada sekelompok pasukan tentera yang menyerang Ka'bah. Namun ketika mereka sampai di tanah lapang, mereka dibinasakan dari muka hingga yang paling belakang. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan dari depan hingga belakang, padahal di antara mereka ada orang yang sedang berbelanja di pasar dan ada pula orang yang bukan termasuk dalam kelompok mereka. Rasulullah SAW menjawab, mereka dibinasakan dari depan hingga belakang, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Okey, begini contoh, ada bencana alam, gempa, contoh, roboh rumah orang, dia tak peduli rumah orang jahat ke, rumah orang baik ke, rumah orang setengah jahat setengah baik ke, semua dia sapu. Kalau ada tsunami, lalu kita cakap itu sedang dilanda azab. Mereka dilanda azab kerana mereka banyak maksiat. Tapi kan ada juga orang baik di situ. Tapi kan ada juga orang yang alim di situ. Tapi kenapa kena azab? Inilah Nabi jawab, semua kena, nanti di akhirat baru dipilih sesuai dengan niat masing-masing. Sama lah kalau kita disengat lebah atau digigit semut, kita nak cari ke semut yang gigit dia, pergi sarang dia, nampak sarang semut, mana semut yang gigit aku tadi, aku nak hajar dia. Tidak, kita tak cari semut yang gigit, semua semut ke sapu, ya kan? Semut yang lain pun komplain, aku tak tahu apa kata. Kita tak peduli. Sama ketika dalam satu tempat itu ada musibah, Allah mengazab, dia tak peduli kau baik kan kau jahat, kena macam tsunami kan, semua kena. Nanti dipilih mana yang baik, mana yang jahat. Itu dia, tergantung
niat masing-masing. Apakah ada hijrah sesudah Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah? Jawapannya tidak ada. Di mana-mana Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza tunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah sesudah pembebasan Mekah, yang ada ialah jihad dan niat. Maka jika kalian diminta untuk berperang, berperanglah. Berperang di sini maksudnya berperang melawan hawa nafsu. Jihad yang paling besar itu jihadun nafs, melawan hawa nafsu, mengontrol, mengarahkan hawa nafsu. Ya. Jangan dibunuh hawa nafsunya, dibunuh hawa nafsu orangnya dibunuh. Kan hawa nafsu itu diarahkan, dikontrol, berikan dia di tempat yang layak. Sebab kalau nafsu itu dibunuh, tak ada pula nafsu makan, macam mana? Tak makan, tak ada nafsu. Dengan perempuan tak ada nafsu, tak boleh juga. Tengok isteri pun tak ada nafsu, macam mana? Lemah je. Tengoklah orang rumah, tak ada nafsu, tak? Kacau kita. Ya kan? Bukan. Nafsu diarahkan di tempat yang baik. Ini hadis Nabi ini saya ingin sampaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis yang lain, walakin yanzuru qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat badanmu handsome ke, cantik ke, Allah tak pandang. Allah tak pandang luaranmu, harta ke, keturunan ke, Allah tak lihat. Yang Allah lihat hati. Hati-hati. Yang Allah lihat hati. Manusia selalu menilai zahir, Allah menilai batin. Saya kasih contoh paling mudah. Ketika suami bercakap dengan isteri, tadi suami pandang lain, muka dia pandang lain lah. Tentu isteri akan kecewa, bang, kalau cakap boleh tak pandang muka saya. Mentang-mentang saya tak lawa lagi. Dulu kan main cakap, I tak jumpa you 3 hari, makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah, bukan main. Sekarang macam mana? Artinya kita mahu ketika komunikasi suami atau isteri, dia menatap. Itu manusia menghukum zahir. Bagaimana perasaan kita kalau menantu bercakap muka pandang lain? Kita marah. Apalah punya menantu ni? Ini menantu ke menantu? Dia ada dua, satu menantu, yang satu menantu. Tu mana betul? Ya kan? Ada saya tanya, Zida, macam mana menantu awak? Itu bukan menantu lah Ustaz. Kenapa? Itu mana hantu Ustaz? Dia tak ngam lah ni. Biasanya itu mertua kalau tak ngam. Tapi jemaah, ini sebenarnya dunia dah nak kiamat. Saya katakan viral di media sosial sekarang, viral. Memang dunia nak kiamat. Apa dia? Dia nikah dengan anak dia, tapi bersetubuh dengan mertua. Itu kan masuk akal tak masuk akal? Dan itu dihebohkan di media sosial. Yang cerita anak dia, istrinya nikah dengan saya, tapi dia tidur dengan mertua. Yang mertua pun mau juga. Ya Allah Akbar. Sedap melut mertua tu, nyaman aku dengan dia itu. Alah Allah. Aduh, dunia nak kiamat kan? Padahal mak mertua tu, kalau dah kita tidur isteri kita, maka mak mertua kita tak bakal untung. Bayangkan, walaupun isteri kita meninggal, mak mertua tu tak boleh dinikahi itu. Dan untuk tak batal, walaupun mak isterinya dah diceraikan, walaupun isteri dah mati,
Itu mak mentua tahu. Ini boleh pula dia nikah dengan anaknya tapi tidur dengan mertua. Yang mertuanya mau pula. Allahu Akbar. Jangankan saya, jangankan jemaah, setan pun heran lah katakan. Setan cakap tak sangka lebih setan dari aku. Itu dia. Itu dia. Dan itu kejadian betul. Saya tak sebut tempat lah, yang selalu buka media sosial itu nanti jumpa ya, kisah perselingkuhan antara menantu dan mertua, dan itu lagi hot-hotnya sekarang. Memang TV pun dah tak ada malu lah sekarang. Kacau dunia ni, kacau. Nah, bagaimana sekarang kalau menantu cakap muka pandang lain, marah? Okey, sekarang saya tanya, bagaimana Allah tak marah? Kita solat, hati kita menghadap ke lain. Itu maksud saya. Solat tapi hati ingat lakin, dah 3 bulan tak masuk lakin. Hati solat, muka menghadap Allah, menghadap kiblat, cakap dengan Allah, tapi hati ingat nak pergi gelang, tak pergi gelang, petang pergi ke pagi besok, atau je. Yang diingat itu lain. Jemaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis dikatakan di bawah, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fi sabilillah. Barang siapa berperang agar ajaran Allah tetap tegak, itulah fi sabilillah. Jadi sekali lagi, bukan mesti perang dengan senjata, tidak. Berperang menegakkan agama Allah lewat dakwah, itu termasuk kita berperang, berjihad. Baik, ada beberapa pendapat salaf di sini. Pertama, nasihat Umar bin Khattab. Okey, bagus niatnya. Man khalasat niyatuhu kafahu Allah Ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa mengikhlaskan niatnya, maka Allah akan mencukupi apa yang ia perlukan dalam hubungan sesama manusia. Okey, jamaah, Allah yang menentukan rezeki kita. Allah yang menentukan segala sesuatunya pada kita. Kata Umar bin Khattab, kalau kita niatnya ikhlas, semua keperluan kita Allah cukupi. Titik. Semua keperluan kita Allah cukupi. Kenapa? Karena kita ikhlas dalam ibadah. Walaupun sedikit Allah kasih, merasa cukup, itu yang penting. Ada orang banyak dikasih tak cukup je. Banyak dikasih tak cukup. Ada. Tapi kalau sudah ikhlas dengan Allah, subhanallah, hati bersih, Allahu Akbar, Allah cukupi apa keperluan. Ingat, yang Allah berikan pada kita apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mahu. Kita kalau mahu banyak sangat. Ya. Untuk itu, bagi jemaah yang ingin mengamalkan ayat Quran, amalkanlah pagi-pagi, nak kerja ke, nak jualan ke, apa pun, atau suami driver taksi pun, amalkan pagi-pagi. Buka Quran, surat Shad ayat 54. Ya, buka. Saya kasih amalan. Surat Shad ayat 54 yang mengatakan, jadi baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu ayatnya pendek. Surat Shad ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Pendek. Baca. Buka jualan, baca dulu. Nak kerja, baca. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya, kata Allah, inilah rezeki yang dari kami yang tidak putus
putusnya. Jadi rezekinya ada terus, tak putus. Itu maksud saya. Itu ayat. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki dari kami yang tak pernah putus-putusnya. Ada aja rezeki. Itu dia. Ya. Tapi yakinlah, jangan tak yakinlah. Besok saya kena komplain. Saya dah baca ayat tu Ustaz tapi tak datang pun. Ini kena yakin. Okey, yang kedua. Ini amalkan ini. Maksud yang kedua. Yaqub al-Makfuf berkata, al-mukhlis may yaktumu hasanati kama yaktumu sayyiati. Orang yang ikhlas itu ialah yang mampu menutupi kebaikannya seperti ia menutupi keburukannya. Okey. Ini penting. Ini kalau boleh bagus. Bagaimana kita menutup aib kita? Bagaimana kita menyembunyikan aib kita? Begitulah kita menyembunyikan amal ibadah kita. Itu maksudnya. Kalaupun ada orang tahu, itu urusannya lain. Kalaupun ada orang puji, itu urusannya lain. Yang penting bukan dari kitanya. Yang penting. Betul mungkin orang nampak pula. Kita solat orang nampak pun. Ya kan? Kita umrah orang nampak pun. Kita tidak peduli orang nampak. Kita tidak peduli apa kata orang. Yang kita peduli apa kata Allah. Itu. Jadi kalau boleh, bagaimana kita sembunyikan aib kita, bagaimana kita menutup aib kita, begitulah kita menyembunyikan amal-amal kita. Kadang-kadang lah dia bukan di sini lah, tempat lain. Dia tahajud malam, aku tahajud malam, siang dia boleh cakap. Aku tengok kan mata kau ni macam buyu je. Oh, kau tak tahu aku tahajud. Alah, lepas dah cakap lah dah. Diamlah. Cakaplah. Tengok mata kau buyu je macam bantu lah. Selesai. Tidak. Kau tahulah aku kalau tak tahajud malam kan pening kepala. Oh ampun. Kalau tak tahajud pening kepala, bukan main nak tunjuk. Aku tak boleh tidur, mesti tahajud dulu baru tidur. Heran aku lah. Oh Isa, aku kalau tahajud malam kan 12 rakaat berhenti, habis tu baca selawat, baca ini. Dia maaf, saya ingin kasih lagi kesempatan. Ini kata ulama. Mungkin kita solat kurang khusyuk, ya mungkin. Memang bukan mungkin, memang kurang khusyuk pun, ya kan? Mungkin kita sedekah, mungkinlah ada sedikit terselit-selit rasa riak, ya mungkinlah. Mungkin kita umrah sedikit rasa riak, mungkin. Oleh kerana itu peluang untuk diterima amal kita tipis sekali, ya kan? Itu dengan. Tapi kata ulama masih ada satu peluang lagi. Apa? Oh, hamba Allah yang paling dekat siapa? Yang paling dikasih Allah siapa? Rasulullah. Maka sering-seringlah menyebut nama dia. Sering-seringlah panggil dia. Sering-seringlah baca salawat. Semoga karena kita sering memanggil Rasulullah, insya-Allah kata ulama dia akan panggil kita nanti di surga, insya-Allah. Ya. Abu Utsman berkata, al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqil faqat. Ikhlas adalah merupakan penglihatan manusia dan hanya mengingat penglihatan Allah. Jadi kita tak mau tahu, orang nak tengok tak tengok pun tak apa. Orang nak pujilah, tak puji pun tak masalah. Itu dia ikhlas. Macam mana Ustaz ikhlas tu? Ini kita malam ni tadi makan udang, makan sotong, makan apa lagi? Makan ayam, makan daging, semua kita makan malam tadi. Pagi-pagi buang kat toilet, ikhlas tak ikhlas?
Lega rasanya buang. Ada tak yang tak ikhlas? Dah buang, tengok pula udang dah keluar lah. Kan sontongnya keluar pula dah tak. Begitu keluar, masuk toilet, kurelakan kau pergi dan tak usah kau datang lagi. Ikhlas. Betul ikhlas. Orang bijak berkata, al-ilmu bazrun wal amalu zar'un wa ma'uhul ikhlas. Ilmu adalah biji, amal adalah sawahnya, dan ikhlas adalah airnya. Bahasa yang indah. Jadi benih itu adalah ilmu dan ladangnya adalah amal, dan ikhlas adalah airnya. Artinya apa? Kalau di air, kalau tanaman itu diairi dengan ikhlas, disiram dengan air ikhlas, maka dia akan subur. Tapi kalau tanaman disiram dengan air racun, dia mati. Jadi riak itu air racun. Satu lagi mengatakan ikhlas yang dilakukan hanya sesaat akan membawa pada keselamatan sepanjang abad, tetapi ikhlas itu sungguh berat. Artinya apa? Ikhlas ini memang berat, kecuali bagi orang yang hati bersih. Kalau hati kotor memang berat. Oleh karena itu, saya ingin katakan lagi, sering-seringlah berzikir, bersihkan hati itu. Kalau hati dah bersih, insya-Allah hati pun bersih, hidup pun tenang. Baik, saya kira dulu, insya-Allah Selasa Sabtu depan kita akan bahas halaman 14, yaitu persaudaraan karena Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wajtinabahu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya Allah. Di rumahmu yang penuh berkah ini kami hamba-hambamu mengangkat tangan memohon kepadamu ya Allah. Tunjukkan kami ya Allah yang benar itu memang benar. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu, dan tunjukkan kami yang salah itu memang salah. Berilah kami kekuatan untuk meninggalkan kesalahan itu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah kami ya Allah untuk selalu berzikir menyebut nama-Mu. Bantulah kami ya Allah untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan, dan bantulah kami ya Allah untuk selalu memperbaiki akhlak kami, memperbaiki amal-amal ibadah kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menyadari, kami menginsati, kami bukanlah hamba-Mu yang terbaik, namun kami sedang berusaha ya Allah berbuat baik. Oleh karena itu, kami mohon rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Bimbinglah kami, tuntunlah kami ya Allah, agar dapat menjadi hamba-Mu yang baik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang kami sayangi. Kumpulkan kami dan satukan kami ya Allah nanti di akhirat di surga yang penuh nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.